wabarakatuh. Selamat datang di podcast anak-anak Jaksel Jakarta Serong. Hari ini kita kedatangan nih 4 narasumber nih ya. Nah, dari anak-anak Gen Z. Dulu, ownernya dulu lah. Oh, iya, owner. Di sini ada siapa? Tentu saja tuan rumah Pak Idus ya. Nah, saya Ilham. Dan saya Fauzan. Saya Putra. Saya Ridho. Saya Abai. Ya. Kali ini di sini kita akan membahas Krisis moneter tahun 1998. ya, ini jauh banget itu dibahas lagi. Ayo. Abai apa kamu mau jawab? Kok jawab? Apa nih Nanya yang dulu kalian dong. tahu nih Tanya dulu. soal kasus ini krisis moneter tahun 98 nih? Apa ya? Aduh, gimana ya? Apa ya? Sumpah dari kan. Satu lagi ganti. Batu. Setahu gua tuh di tahun-tahun segitu maraknya inflasi. Inflasi itu apaan dulu sebenarnya? Inflasi Apa? itu kenaikan harga yang sangat melonjak sampai tidak terjangkau harganya. Aduh. Benar juga sih itu ya. Kayaknya barang-barang. Soalnya pada saat itu inflasinya naik ya sampai sekitar 77%-an kurang lebih. Waduh. Bahkan ini lagi perang dagang antar negara. Kira-kira siapa yang bakal kena dampak yang paling buruknya tuh? Golongan masyarakat seperti apa kira-kira? Golongan yang kena tuh golongan yang paling menengah ke bawah sih. Tuh karena tuh sekarang tuh nyari duit tuh sangat susah. Apalagi ini pemerintahnya ya begitulah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin Ya, miskin. betul. Betul. Sangat pusing itu. Duh, host, minta. Silakan diminum. Kira-kira menurut kalian nih penyebab krisis ini nih apa sih? Pertanyaan yang sulit ya. Saya sampai makan ketut sedikit. Silakan saja. Waduh. Lepaskan. Lepaskan. Ya, karena setahu saya tuh yang menyebabkan krisis ini karena kekuatan Asia yang sedang melemah pasca perang gitu. Dan ekonomi di mana-mana turun. Sebagian besar inflasi, terutama Jepang ya. Bagi berat-beratnya itu. Ya. Dan pada saat itu juga utang luar negeri Indonesia tuh sangat tinggi ya. Totalnya sampai sekitar 138 miliar US dollar Indonesia. Dirupiahkan apa itu ya? Banyak banget sih itu. Bisa kali itu beli Rolls Royce baik banget. Pak Jero saingan penjani. Bisa ya. Inflasi itu kira-kira bisa kembali lagi gak ke Indonesia kira-kira? Kan karena mengingat saat ini dolar tuh udah naik nih, sekarang udah 17.000. Gimana tuh? Pastinya bisa, soalnya kan sekarang nih maraknya korupsi di mana-mana. Pejabat tuh kayak melanggar janjinya, padahal itu udah janji di atas nama Quran, setahu saya. Kacau. Menurut Bapak Fairu sendiri bagaimana kira-kira? Bisa terulang kembali atau tidak inflasi tersebut? Mungkin bisa saja ya. Kenapa tuh? Ya seperti yang dikatakan tadi sama Ilham ya, maraknya kasus korupsi gitu. Sedangkan negaranya banyak kasus korupsi, utangnya terus bertambah ya, banyak impor gitu. KPK-nya pura-pura tidak melihat. Anda kenapa ketawa saudara? Aduh, Anda kenapa ketawa? Ya, baik. Jangan lupa minum kayak. Masih Minum. Jangan lupa minum kayak. Lupa minum ya. Sponsor dikit nggak apa-apa, siapa tahu kan ya dilirik. Besok langsung dikirim setruk ya. Selong.
dampak dari krisis ini banyak juga sih sebenarnya. Salah satunya banyak perusahaan juga yang gulung tikar nih ya dari ini. Kayak apa Itu itu? juga banyaknya hilang kepercayaan negara-negara asing kepada Indonesia gitu ya. Sama yang paling terkenal nih ya, kerusuhan masyarakat ya kalau bulan apa nih. Oh, antara pribumi dengan Golongan Tionghoa. Ya, Golongan Tionghoa yang paling terkenalnya. sampai pada demo kalau nggak salah warung-warung yang punya Tionghoa dirusuh ya, setahu saya. Banyak dijarah gitu kan, Iya. barang-barangnya. Hari-hari pun dijarah. Semuanya dijarah, mall. Mungkin salah satu nenek atau kakek kalian pernah menjarah, itu bisa ditanya ya. Atau Oh, mungkin nggak ada yang tahu itu. mungkin atau siapanya mungkin ada yang pernah. Aduh, kalau yang itu nggak ada yang tahu itu. Juga banyak korbannya juga sih katanya. Dari Banyak-banyak. kasus pemerkosaan juga tuh ya. Siapa yang kamu perkosa? Aduh. Aduh. Tanya dewasa nih. Aduh, jadi 18 plus ya? Sorry guys. Kalau kondisi inflasi sekarang dibandingkan dengan 998 tuh lebih parah mana kira-kira? Oh, jelas yang dulu lah. Tahun 98 sih. Sampai bikin keributan di mana-mana itu. Parah. Ini bukan banyak korban ya, orang-orang kelaparan gitu. Kacau. Utang-utang melonjak. Sedangkan Rakyat inflasi menderita ya gitu. inflasi sekarang cuma 2-4% ya per Iya. tahun ya, lebih terkendali gitu. Lumayan terkendali kalau yang sekarang. Nah, ini nih pertanyaannya. Bagaimana peran media dan informasi publik dalam krisis tersebut? Apakah lebih menenangkan masyarakat atau malah memprovokasi masyarakat? Tergantung pendapat masing-masing, ada pro dan kontranya sih setahu saya. Mungkin media ada yang manas-manasin, jadi timbul ya dampak kayak demo-demo di mana-mana. Mungkin ada yang mulai sadar kalau Indonesia ini makin melemah rupiahnya gitu. Kaku banget. Bikin nyamuk kita ini. Udah. Kalau peran IMF dalam penanganan krisis 98 tuh gimana? IMF International Monetary Fund gitu. Cil. Keluar deh, British banget nih. Peran sih memberikan paket bantuan finansial dan teknis, tapi juga mensyaratkan reformasi struktural. Lidahnya kebelit-belit gini. Dan deregulasi ekonomi yang cukup kontroversial sih. Kontroversial. Lalu sektor perbankan pada saat itu bagaimana? Apakah bisa bertahan atau malah bangkrut? Bagaimana menurut kalian? Hampir bangkrut ya. Hampir bangkrut. Dan juga kalau kita flashback ke tahun 96 juga, 1966 maaf, itu lebih parah sebenarnya inflasinya, sekitar 638% kurang lebih inflasi pada saat itu ya. Wow, banyak sekali. Presidennya siapa kira-kira? Pak Soekarno waktu itu. Hujan. Saya cinta Pak Soekarno. Kalau tidak salah penyebabnya gara-gara ini ya, uang tuh dicetaknya kebanyakan banget, berlebihan lah. Kayak Jadi kasus menyebabkan- dolar Zimbabwe ya. Jadi menyebabkan inflasinya tinggi banget pada tahun itu. Indonesia hampir seperti Zimbabwe ternyata. Untuk SDM-nya sudah mulai maju ya ternyata sekarang. Nah, saya dengar juga nih, Bank Indonesia tuh salah satu pihak yang meredamkan inflasi tersebut. Itu bagaimana caranya dia bisa? Agak sulit pertanyaannya, sebentar. Bagaimana?
Naskahnya tolong dibaca dong. Apa aja tadi? Naskah pelangi. Naskah kalian ini, kalian hostnya minta dipukul sepertinya. Kayaknya harusnya gue ini yang ditanya nih. Aduh, anak semua kita yang gimana nih kayaknya nih. Aduh, bagaimana ini nih? Coba kalian yang Saudara jawab. Ujang, nih. Saudara Pojon ngantuk. Makan dulu lah, biar nggak ngantuk. Silakan. Dinikmati. Minum guys. Apa ini? Mas Perisnya apa Mas Peris? Kenapa kan itu kadang Ayo Mas Wandi, dijawab coba. bisa dijawab nggak nih? Coba. Kayak ada manis-manisnya. Kayak bener ada itu. Terus kamu lucu gitu sih. Andi no Pertanyaannya tadi apa? Nah, pertanyaan saya apa ya? Apa? Apa peran Bank Dulu Indonesia haus. dalam meredam inflasi? Ya, itu jawabannya apa? Menurut Anda? Kalau di Indonesia tuh mengatur mengatur suku bunga dan mengendalikan jumlah uang yang beredar, berusaha menjaga stabilitas nilai tukar dan informasi inflasi. Kurang nggak ya? Gimana host? Kurang nggak host? Oseng ngantuk nih. Kurang tahu. Nih hostnya ngantuk nih lah. Iya, ngantuk nih. Lapar. Bagus lapar bu. Habisan topik kita. Apa tadi? Dan juga dari ini nih, tesis ini juga menjadi akhir dari ini masa jabatan Presiden Soeharto kan jalan kecualiannya. Jabatan Soeharto kalau nggak salah dimintain suruh turun. Iya, mahasiswa menguasai gedung-gedung DPR seperti itu. Ada yang naikin gedungnya kalau nggak salah. Iya benar. Kacau ya. Diperbolehkan. Bentar ya. Ini Cleo nih. Minum Cleo. Enggak sih. Wah, Minum dulu. Cleo ada gula-gulanya, ada gulanya, Ada gulanya di dalamnya, jadi ada manis-manisnya. Krisis ini diawali sebenarnya di Thailand ya, awal kasusnya nih pada tahun 97 kurang lebih ya. 97. Nah, krisis finansialnya karena membiarkan pemerintah Thailand ini membiarkan nilai tukar baht ini mengambang bebas, kehabisan cadangan devisa untuk mempertahankannya. Dan pada tahun yang sama juga nih ya, rupiah ini juga mulai melemah nilai tukarnya di tahun yang sama. Jadi menurut kalian bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi inflasi kira-kira? Oh, tidak dengan korupsinya pastinya. Indonesia terkenal akan korupsinya. Kalian yakin? Yakin? Kamu jawab kamu. Kamu jawab kamu. Oh, saya sudah menjawab. Jawab. Jawab atuh. Saya nih ngantuk. Apa? Bagaimana peran pemerintah mengatasi inflasi pada 98? Gimana kira-kira? Dengan Pertanyaannya sebenarnya. Sejam sudah hilang. Sebentar. Agak sulit juga ini ya pertanyaan. Kita di sini kayak ayam sayur. Ayo Apa tadi? Bojan, ayo dong. Apa tadi? Dingin lagi di puncak. Apa tadi? bagaimana peran pemerintah ya dalam mengatasi inflasi di tahun 98? Peran pemerintah dalam mengatasi inflasi. Apa ya? Sudah berapa menit kira-kira teman? Waduh. Udah hampir 15 menit, kayaknya biar 15 ya. Ini topik terakhir kita. Mungkin ini topik terakhir kita ya, bagaimana caranya mengatasi inflasi tersebut. Host, cepat host. Durasi host. Aduh, saya kalau gini. Lalu tuh dosa. Aduh. Aduh. Aduh.
perbincangan kita. Belum. Jangan dulu itu. Kita mau bubar lah. Cepat. Mau aja nih kita mau sholat. Aduh. Oh iya, bank nih harusnya mengatur suku bunga dan mengendalikan uang yang beredar. Ini bosnya ngantuk beneran nih. Saya nanya pemerintah, bukan perbankan ya. Iya, seperti saya jawab tadi, mereka tidak harus korupsi. Tuh, dan memangnya mereka mau tidak korupsi? Itu mah nggak ada yang tahu ya. Mungkin naskahnya bisa dibaca lagi. Kalian ini Dosen ngantuk nih. Ada beberapa langkah ya. Salah satunya mungkin ini meminta bantuan dari IMF, mengusahakan untuk penundaan pembayaran utang luar negeri gitu. Dan juga ada melakukan restrukturisasi perbankan ya, kira-kira kurang lebih gitu lah aturannya yang dilakukan oleh pemerintah. anggap baik. Baik. Sekian topik terakhir. Sekian dari podcast ini ya, podcast anak-anak Jaksel. Terima kasih. Bye.